Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari JGP Angkatan 10 Kota Surabaya akan melaksanakan coaching. Dan yang berperan sebagai supervisor adalah saya, Bu Titi Indrayani. Dan yang berperan sebagai coach adalah rekan kami, Bu Ervin. Yang bertindak sebagai kunci rekan kami yang bernama Pak Andi. Demikian, mari kita saksikan pelaksanaan coaching. Assalamualaikum Bu Ervin. Waalaikumsalam Bu Titi, apa kabar? Alhamdulillah saya sehat dan kabar baik Bu Ervin. Wah, kelihatannya Bu Ervin ini juga berseri-seri, wajahnya cerah banget. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah baik, senang banget nih ketemu sama Ibu lagi sekarang. Alhamdulillah ya kita berada di sini. Bu Ervin, kita ngobras ya, ngobrol santai. Siap Ibu. Ya Bu Ervin, hari ini akan melakukan proses coaching. Iya Ibu, bersama Oke. Pak Andi. Bersama Pak Andi Iya. sebagai kunci ya, Iya. dan Bu Ervin sebagai coach. Iya. Oke. Baik Bu Ervin, sebelum pelaksanaan coaching ada sedikit yang harus kita diskusikan. Bu Ervin berkenan? Perkenan Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Ervin. Begini Bu, nanti pada saat pelaksanaan coaching itu saya akan amati. Oh, gitu ya. Boleh ya? Boleh Bu. Saya akan amati dan nanti ada rubrik penilaian Bu Ervin. Oh, iya. Rubrik penilaian dan nanti pelaksanaan coaching harus sesuai dengan rubrik-rubrik gitu Bu Ervin. Mungkin saya amati seperti apa nanti pelaksanaan coachingnya Bu Ervin bersama Pak Andi nanti. Mungkin ada apa? Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian apakah Bu Ervin juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si kunci nantinya, dan apakah juga sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan oleh si kunci. Nanti juga saya amati dan saya mendengarkan respon atau jawaban-jawaban dari si kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bu Ervin. Oke, Bu Ervin, apakah sesuai dengan pertanyaan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Ervin tadi, dan yang tidak kalah pentingnya juga, Bu Ervin nanti harus melaksanakan coaching nanti harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu satu Bu Ervin ya, kemitraan. Terus yang kedua itu tentang proses kreatif. Dan prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Seperti itu Bu Ervin. Sebelum masuk ke pelaksanaan coaching, mungkin dari sini dulu, apa yang mungkin ada undang-undang yang disampaikan Bu Ervin, atau mungkin apa sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Iya Ibu, saya ini dari prinsip coachingnya insya Allah sudah paham. Cuman saya ingin lebih paham lagi sebenarnya memaksimalkan potensi itu nantinya itu seperti apa ya Bu? Oh, tentang prinsip yang ketiga tadi ya Bu Ervin ya. Untuk memaksimalkan potensi itu Bu Ervin harus menggali, harus ingin tahu lebih dalam dan menggali tadi potensi atau sesuatu yang dipunyai oleh si kucing tadi, seperti halnya itu memberdayakan Pak Andi atau si kucingnya dari Bu Ervin nanti ya, mencari potensi-potensi, dan juga perlu percakapannya Bu Ervin itu juga perlu diakhiri ya, endingnya nanti itu bisa menemukan rencana tindak lanjut
yang akan diputuskan oleh si kuncinya nanti. Jadi tindak lanjutnya apa, berakhir dari tindak lanjut dan yang akan dilaksanakan oleh si kunci dengan penuh rasa tanggung jawab ya Bu Ervin ya. Seperti itu untuk memaksimalkan potensi Bu Ervin. Bisa mungkin bisa Bu Ervin gali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di dalam diri si kunci. Oh ya baik Ibu, saya insya Allah sudah paham dari sini. Oke Bu Ervin, ini sebelum kita melaksanakan coaching itu ada beberapa pertanyaan. Boleh saya ajukan Bu Ervin? Boleh Bu. Yang pertama itu kompetensi. Nah, kompetensi yang ingin Bu Ervin kembangkan di dalam proses coaching nanti. Kompetensi apa Bu Ervin yang ingin dikembangkan nanti? Oh ya, dari kompetensi yang ingin dikembangkan, saya coba ingin presence kehadiran penuh, kemudian pemberian pertanyaan berbobot kepada coach saya, kemudian dengan cara mendengarkan aktif juga. Itu sih 3 hal itu yang ingin saya kembangkan Ibu. Insya Allah saya sedikit paham, tapi saya ingin lebih paham lagi seperti itu. Tentang tiganya itu ya Bu Ervin ya, kompetensi-kompetensi yang harus kita kuasai dan harus kita laksanakan nanti, yaitu satu present, yaitu Bu Ervin harus hadir penuh, fokus kepada si kunci. Jadi harus Bu Ervin ya, tanpa melihat situasi dan juga tanpa prasangka atau penilaian apapun harus Bu Ervin hindari, harus fokus pada si kunci nanti. Dan Bu Ervin juga harus menunjukkan sikap terbuka kepada si kunci ya nantinya ya Bu Ervin ya, untuk yang present itu menghargai juga seperti itu. Dan yang kedua tadi Bu Ervin mendengarkan secara aktif. Di sini Bu Ervin mendengarkan secara penuh ya, memahami semua pesan apa yang diutarakan oleh si kunci, dan juga harus kata kunci yang disampaikan oleh si kunci itu harus paham ya di dalam mendengarkan aktif ini ya Bu Ervin ya. Yang ketiga yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Benar sekali Bu Ervin, dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu Ervin bisa menggali permasalahan dan juga bisa si kunci ini nanti akhirnya bisa mengeluarkan ide-ide atau langkah-langkah solusi-solusi yang harus dihadapi untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Oke Bu Ervin, untuk ketiga kompetensi itu bagus sekali, dan saya ingin dari ketiga pertanyaan selanjutnya ya Bu Ervin ya, dari ketiga kompetensi itu mana sih yang ingin lebih spesifik Bu Ervin ingin kembangkan dari ketiga tadi ya? Pemberian pertanyaan berbobot Ibu, itu yang ingin saya kembangkan lagi, karena takutnya nanti saya ada salah-salah atau bagaimana, dan nanti apa coach saya kurang menjawabnya dengan lengkap detail, itu mungkin dari sayanya sendiri atau bagaimana. Jadi saya ingin Ibu nanti mungkin mengobservasi saya itu di bagian adalah pemberian pertanyaan berbobot dari saya, begitu Ibu. Iya Bu Ervin, benar. Bagus sekali, kan memang untuk pertanyaan berbobot itu ini yang menjadikan tantangan ya untuk si kunci. Tantangan untuk si kunci ini benar-benar bisa melahirkan idenya. Ya, jadi si kunci itu nanti bisa merenungkan dirinya untuk menghasilkan ide baru dari pertanyaan Bu Ervin tadi. Ya, jadi pertanyaan berbobot itu bisa merenungkan si kunci itu melahirkan sendiri tanpa harus dikasih saran oleh Bu Ervin ya. Itu memang bagus sekali. Bagaimana cara untuk kita menanyakan pertanyaan berbobot itu kepada si kunci. Dan semoga Bu Ervin nanti pertanyaan Bu Ervin nanti saat coaching itu memang benar-benar berbobot dan benar-benar bisa si kunci nanti itu bisa leluasa, bisa nyaman dalam menyampaikan unek-unek apalagi ide, refleksinya dan tindak lanjut
Nah, tindak lanjut yang akan dilaksanakan tadi secara mandiri dan tanggung jawab oleh si Puji ya Bu Ervin ya. Selanjutnya Bu Ervin, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa ya Bu Ervin? Iya, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan itu di sini adalah di mana saya bisa membuat si coach saya ini nanti bisa menyampaikan masalahnya secara detail Ibu. Jadi dia bisa mengungkapkan secara seluruhnya itu masalahnya seperti ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin si coach ini juga adalah bisa memunculkan solusi secara mandiri. Jadi dia berpikir lebih dalam untuk memunculkan solusi ini gitu Ibu. Dan yang ketiga, setelah dia mendapatkan solusi itu sendiri, dia mulai merencanakan hasil tindak lanjutnya untuk ke depan itu seperti apa supaya tujuannya bisa terwujud seperti itu. Dan yang terakhir, setelah dia sudah merencanakan aksinya, saya harap dia juga bisa menunjukkan komitmennya, apa saja yang diperlukan, seperti apa, dukungan apa, kebutuhannya seperti apa, sehingga ada ini Ibu, apa namanya, kekuatan untuk mewujudkan tujuannya tadi berdasarkan rencananya dari si coaching tersebut Ibu. Itu sih indikator tercapaian yang ingin saya capai pada kegiatan coaching kali ini. Bagus sekali Bu Ervin, indikator-indikator yang ingin Bu Ervin capai nantinya pada saat coaching, yaitu tadi menggali masalah-masalah yang ada pada diri si coaching. Jadi lebih leluasa, lebih nyaman si kuncinya mengungkapkan masalah-masalahnya ya Bu Ervin ya, tanpa ada rasa sungkan mungkin ya Bu Ervin ya. Terus tadi kunci juga bisa yang diinginkan Bu Ervin itu si kunci bisa memunculkan atau melahirkan solusi secara mandiri dari permasalahan yang dihadapi. Oke, terus si kunci juga bisa berpikir lebih dalam. Nah, jadi itu mungkin tadi sambungan dari pertanyaan berikutnya Bu Ervin ya. Jadi si kunci itu tadi bisa berpikir lebih dalam, artinya merenungkan dan berpikir lebih dalam tentang solusi-solusi yang ingin si kunci sendiri yang memunculkannya ya Bu Ervin ya. Oke, sambungannya sudah tepat dari pertanyaan berbau Bu Ervin, yaitu si kuncinya itu lebih berpikir lebih dalam, akhirnya memunculkan ide-ide atau solusi ya Bu Ervin ya. Dan untuk selanjutnya setelah memunculkan solusi, akhirnya muncullah rencana tindak lanjut dari si kunci tadi, dan akan dilaksanakan dengan komitmennya bertanggung jawab ya seperti itu ya Bu Ervin ya. Dan juga dukungan siapa dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh si kunci sehingga bisa melaksanakan rencana tindak lanjut menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuannya tadi ya Bu Ervin ya. Oke, jadi merupakan bisa menjadi kekuatan si kunci nanti. Oke, bagus Bu Ervin untuk indikator-indikatornya untuk ketercapaiannya nanti ya. Oke, baik. Sekarang habis ini Bu Ervin akan melaksanakan coaching dengan Pak Andi. Semoga coaching nanti berjalan dengan lancar, ya, dengan lancar, dan si coaching pun nanti merasa nyaman, leluasa saat coaching nanti. Jadi nanti jalan kemitraan tadi ya Bu Ervin, leluasa dan nyaman. Oke, Bu Ervin, nanti saya akan amati ya Bu Ervin ya. Siap Ibu. Tapi nanti jangan merasa oh saya kok diawasi, jangan begitu ya Bu Ervin ya. Kita sama-sama belajar dalam coaching nanti. Dan juga setelah coaching nanti kita ngobrol lagi. Iya, siap. Boleh Bu Ervin ya? Boleh banget, ngobrol Ibu. santai lagi ya Bu Iya. Ervin ya. Setelah pelaksanaan coachingnya
apa yang sudah dilaksanakan Bu Ervin dalam proses coaching. Mungkin demikian Bu Ervin. Mungkin ada lagi yang perlu kita bahas ya? Sepertinya sudah cukup Ibu. Insya Allah saya sudah memahami, saya sudah tahulah penilaian apa nanti yang akan disampaikan. Kemudian saya juga sudah menuliskan di otak saya di indikator ketercapaian saya ini seperti apa yang intinya saya ingin sampaikan nanti di coaching. Oke. Terima kasih. Untuk catatan-catatan penting itu juga perlu ya Bu Ervin ya. Oke, terima kasih dari saya. Semoga proses coaching berjalan lancar. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Ervin. Monggo melanjutkan coachingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Bu Ervin. Gimana Pak Andi? Tadi kayaknya ada WA saya. Maaf ya tadi saya baru buka HP. Iya Bu Ervin, ini ada ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Ervin. Oh iya. Oke. Gimana Pak Andi bisa menceritakan dulu nih apa yang ingin didiskusikan dengan saya untuk kegiatan coaching hari ini ya? Iya Bu Ervin. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Ervin karena mengganggu aktivitas Bu Ervin. Iya. Jadi ini kita kan tahun pelajaran baru nih. Betul. Dengan murid yang baru, suasana yang baru. Tapi mungkin alhamdulillahnya saya di sini kan masih diberi mandat tetap mengajar di kelas 6. Tetap mengajar kelas 6, tapi ini perubahan perbedaan murid. Perbedaan murid yang tahun ajaran kemarin itu berarti saya tuh ngajarnya itu enak gitu loh. Jadi saat mengajar itu anak-anak juga memperhatikan, kemudian minatnya mereka juga dalam mengikuti pembelajaran itu juga enak gitu loh. Terus kelas itu aktif. Kalau yang tahun pelajaran ini muridnya itu agak kurang aktif, jadi pasif seperti itu. Kemudian saat saya menjelaskan itu juga ada 2 anak yang saya tuh ditinggal tidur. Nah, mungkin karena suara saya mendayu-dayu atau gimana ya, saya nggak tahu. Iya. Jadi tidur, istilahnya kan tidurnya tangannya di selanjutnya di meja, kemudian Istilahnya Bapak? menjahit. Istilahnya menjahit. Tak kira itu menjahit beneran, ternyata kata lain dari tidur itu kelas tadi itu. Jadi itu permasalahan yang bisa saya sampaikan ke Bu Ervin. Oke Pak Andi, oke. Baik Pak Andi, ini saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan Pak Andi. Permasalahannya di sini adalah Pak Andi ini mengajar kelas 6 ya Pak Andi ya. Kemudian ternyata minatnya dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang itu berbeda. Kalau tahun lalu ini aktif, yang tahun ini kurang aktif ya, pasif lah. Anaknya minatnya kurang daripada tahun yang kemarin. Oke. Pelajaran tadi khususnya IPA ya kalau IPAS. Oh iya IPAS. Pembelajaran IPAS. Oh ya sebelumnya kalau boleh tahu di pembelajarannya sebelumnya tahun lalu Pak Andi ini menggunakan model pembelajaran apa dan medianya apa? Kalau yang tahun lalu karena saya terbawa suasana dari kelas tersebut yang aktif, kemudian minat anak-anak juga ada saat pembelajaran. Saya lebih sering ini model pembelajaran yang berbasis masalah. Kemudian media pembelajaran, biasanya saya pakai gambar-gambar yang saya ambil di internet, kemudian saya print, kemudian saya tempel di kertas karton seperti itu. Saya gunakan untuk media pembelajaran. Oh gitu. Ini tadi Pak Andi sudah menyebutkan di sini ada rencananya Pak Andi yang pertama menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua melakukan diskusi. Kemudian yang ketiga media yang digunakan pengennya yang interaktif gitu ya, karena menyesuaikan gaya belajar dari anak-anak tersebut ya. Oke, untuk selanjutnya adalah ini komitmennya Pak Andi ini seperti apa untuk mewujudkan rencana aksi yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Andi.
Jadi komitmen saya sebagai langkah tindak lanjut ya Bu, langkah tindak lanjut dari rencana aksi yaitu eh, membuat modul ajar yang di dalamnya ada model pembelajaran berbasis masalah. Situ. Kapan membuat modul ajarnya? Karena minggu depan sudah pembelajaran secara aktif. Mungkin nanti setelah ini saya akan membuat modul ajar yang di dalamnya ada model pembelajaran berbasis masalah. Kemudian juga sama Ibu untuk media pembelajaran. Jadi media pembelajaran juga saya akan buat atau ini mengembangkan yang saya lihat dari media sosial. Saya kembangkan lagi, saya sesuaikan dengan kebutuhan murid saya. Oke, untuk berikutnya di sini saya ambil bahwasanya Pak Andi ini mau membuat modul ajar dalam minggu ini Pak Andi ya, jangka waktunya ya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan media pembelajaran interaktif yang dilakukan dengan melakukan pembelajaran dengan rekan sejawat tadi ya. Apa ini? Sharing. Ambil dari YouTube. Oh iya. Baik Pak Andi, saya rasa cukup. Ini Bu, membantu dalam menjaga komitmen. Oh iya, untuk komitmennya Pak Andi tadi sudah bagus ya Pak Andi ya. Untuk yang membantu dalam membuat komitmennya ini bagaimana Pak Andi? Siapa saja kira-kira? Jadi saya di sini kan tidak sendiri untuk melanjutkan komitmen tidak lanjut. Jadi rencana aktif saya juga minta bantuan dengan berbagai pihak Ibu. Yang saya inginkan yaitu ini berkolaborasi dengan rekan sejawat. Saya di situ juga akan belajar dengan Bapak Ibu guru, rekan sejawat saya yang sudah memiliki mendapatkan ilmu tentang penerapan model-model pembelajaran yang inovatif dari mereka yang sudah mengikuti diklat atau pelatihan-pelatihan. Jadi di situ saya akan belajar banyak dengan rekan sejawat. Kemudian juga sama dalam pembuatan media pembelajaran yang interaktif, ini juga akan belajar dengan rekan sejawat Ibu. Di situ juga akan belajar banyak bagaimana sih cara membuat atau mengembangkan media pembelajaran secara interaktif. Tak luput pula juga saya tetap koordinasi dengan kepala sekolah selaku pimpinan saya di sekolah. Nah, di situ saya koordinasi mengenai ini Bu, sarana dan prasarana sekolah. Karena dalam pembuatan media maupun penerapan modul pembelajaran saya menggunakan sarana dan prasarana sekolah. Kalaupun sarana dan prasarana sekolah itu tidak memadai, maka saya akan mencari jalan alternatif dari penerapan model pembelajaran maupun pembuatan media pembelajaran secara interaktif. Saya akan mencari alternatif lain sehingga dalam proses pembelajaran nanti kebutuhan anak-anak juga terpenuhi dan anak-anak dan minat anak juga ini tumbuh. Kemudian kelas saya yang semula pasif menjadi aktif kembali. Bagus sekali Pak Andi. Jadi dari sini Pak Andi sudah mulai tergambar ya, tercerahkan ya dari sini tadi ya. Di sini tadi Pak Andi mengutarakan bahwasanya mau belajar dengan rekan sejawat tentang media pembelajarannya, kemudian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Setelah itu berkoordinasi juga dengan sarana prasarana yang dibutuhkan tadi ya Pak Andi ya. Oke. Dari sini mungkin dari Pak Andi ada yang mau didiskusikan kembali. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Iya. Oh iya. Jadi permasalahan sudah Pak Andi sampaikan tadi, sebenarnya Pak Andi sudah cukup bagus untuk ini ya, mencari solusinya tadi. Apakah dengan coaching kita kali ini Pak Andi sudah mulai tercerahkan? Tercerahkan sekali Bu, karena kegiatan coaching kali ini saya dapat mengeluarkan keluh kesah saya, kemudian permasalahan saya. Dari kegiatan coaching kali ini juga saya belajar menemukan solusi dari permasalahan saya, kemudian menemukan komitmen tindak lanjut dari solusi tersebut. Nah,
Gitu Ibu. Ya, oke baik. Terima kasih Pak Andi. Semoga nanti Sama-sama, Bu Evi. iya, dan semoga kegiatannya ke depan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang sudah Bapak utarakan tadi ya Pak ya. Siap, Yang penting komitmennya gitu ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Andi. Sebenarnya sudah cukup ya kegiatan coach kita pada siang hari ini. Saya minta maaf ya jika ada salah-salah Sama-sama, Bu kata. Evi. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama, Bu Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu. Yes, kasih. Oke, selamat siang Bu Evi. Kita akan ketemu Selamat siang Bu Titi. Wah, Iya. sangat seru tadi proses coachingnya Bu Ervin. Saya amati, saya dengarkan. Alhamdulillah Bu Ervin sudah melaksanakan coaching dengan Pak Andi tadi dengan suasana yang nyaman. Iya. Bu Ervin juga bisa mencairkan suasana selama percakapan atau dialog sama Pak Andi ya Bu Ervin. Alhamdulillah. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Ervin? Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Ervin? Iya Ibu, terima kasih. Tadi ketika saya melakukan coaching bersama Pak Andi, saya mencoba untuk melakukan pembelajaran percakapan dengan alur tirta. Tentu saja dengan rasa juga ya Ibu ya. Selanjutnya saya juga mencoba mencatat setiap kata kunci yang disampaikan oleh Pak Andi sebagai sarana saya untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi mencoba tapi ya sedikit tegang Ibu ya, karena deg-degan juga ya mungkin ya. Karena merasa diawasi gitu. Iya, padahal enggak sebenarnya ya sharing ya. sharing. Itu Ibu. Jadi itu tadi. Baik, jadi Bu Ervin sudah berhasil ya dalam melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu yang sudah saya amati dalam proses coaching itu dengan Pak Andi. Ada beberapa catatan dari saya ya Bu Ervin ya, yang sudah berhasil Bu Ervin laksanakan sesuai dengan alur tirtanya tadi. Yang pertama tentang tujuan masalahnya tadi ya, bahwa si kunci tadi ingin pertama masalahnya dulu ya, masalahnya tadi Pak Andi mempunyai permasalahan tentang antusias siswa yang kurang pada tahun ini daripada tahun-tahun yang kemarin. Seperti itu ya Bu Ervin ya, benar? Untuk masalah ada 2 anak yang tidur di kelas dalam pelajaran IPAS kalau tidak salah. Ya benar. Nah, tujuan dari Bu Ervin coaching tadi sama Pak Andi itu, Pak Andi atau sebagai coach itu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan si kunci tadi Pak Andi menemukan solusi-solusinya ya. Kemudian Bu Ervin juga sudah menggali tentang identifikasi masalahnya. Oke. Nah, tadi mengidentifikasi masalahnya, alasan dari tidur di dalam kelas itu tadi karena alasan kurang antusiasnya dua siswa itu tadi ya. Dan juga untuk Bu Ervin juga sudah berhasil membuat si kunci tadi menemukan rencana aksinya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalahnya sendiri ya Bu Ervin ya. Tadi rencana aksinya yang saya catat tadi ya Bu Ervin ya, belajar sepanjang hayat. Ya memang kita harus belajar dimanapun, kapanpun kita harus belajar, walaupun toh kita nanti sudah pensiun ya kita harus belajar ya. Terus model kedua, model pembelajaran berbasis masalah, menemukan masalah dan solusi-solusinya. Yang ketiga itu Pak Andi membentuk kelompok dengan siswa-siswi itu berdiskusi ya, dan juga menyediakan atau membuat media pembelajaran yang interaktif. Tadi
bisa diambil dari video YouTube seperti itu, dari teman sejawatnya, belajar terus ya Bu Ervin ya. Dan juga tadi kata kunci yang sudah Bu Ervin catat atau Bu Ervin sudah pegang itu sudah bagus sekali. Kata kunci yang sudah disampaikan, maksudnya yang sudah disampaikan sama si kunci, Bu Ervin sudah menangkap kata kuncinya. Oke. Setelah itu juga si kunci juga berhasil menemukan rasa tanggung jawabnya. Komitmen apa yang sudah Pak Andi ingin berkomitmen terus, yaitu komitmennya tadi saya catat terus belajar ya. Jadi terus belajar, istilahnya sepanjang hayat tadi ya Bu Ervin ya. Dan dukungan yang harus dibutuhkan oleh Pak Andi, yaitu kolaborasi dengan teman, terus tak lupa lagi koordinasi dengan kepala sekolah dan juga bagian-bagian sarana prasarana sekolah yang mendukung. Oke, Bu Ervin tadi tentang alur tirtanya ya. Iya. Oke, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Bu Ervin dan kunci itu sudah fokus. Bu Ervin itu sudah fokus terhadap kuncinya. Ya. Bu Ervin juga sudah melaksanakan presence, kehadiran penuh, fokus kepada si kunci. Dan juga Bu Ervin sudah mendengarkan aktif. Sehingga si kunci itu merasa nyaman, leluasa dalam menyampaikan ide-ide, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Oke. Selain itu yang tidak kalah pentingnya Bu Ervin ya, Bu Ervin tadi sudah yang dikembangkan, yang ingin spesifiknya dikembangkan tadi kan pertanyaan berbobot. Bu Ervin juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci, di mana si kunci itu bisa berpikir mendalam, berpikir lebih dalam dan merenungkan kembali. Merenungkan kembali apa yang seharusnya dilakukan sehingga dapat menemukan solusi secara mandiri oleh Pak Andi tadi. Luar biasa Bu Ervin sudah memberikan proses coaching hari ini dengan sangat baik. Semoga proses coaching selanjutnya juga bisa berjalan terus, tambah lancar, tambah baik lagi ya Bu Ervin ya. Coaching, pelaksanaan coaching ini tidak harus dilaksanakan 1-2 kali saja, tapi kita juga harus berkali-kali sehingga untuk melatih bagaimana kita bisa coaching yang baik dan lancar. Oh iya Bu Ervin, satu lagi ya. Pertanyaan dari saya, boleh kan? Boleh. Gini, untuk kedepannya itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu Ervin? Oh iya Bu, kalau tadi kan saya pengen cara mengembangkan diri saya untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan kali ini mungkin saya sudah paham nih caranya gimana nih menanyakan pertanyaan berbobot, sehingga untuk saat ini yang ingin saya lakukan adalah bagaimana saya melakukan pembicaraan dengan alur tirta dengan lebih baik lagi. Lebih akan lebih mengembangkan lagi. Betul. Dan mendalami lagi tentang alur tirtanya ya Bu Ervin. Dan naik turun. Iya, tadi saya pengen keceplosan kembali lagi. Terus Bu Ervin menahan. Betul sekali. Oke. Baik Bu Ervin, proses pasca observasi ini saya rasa cukup. Mungkin sekian, dan saya ucapkan mohon maaf ya jika tadi sedikit Bu Ervin merasa canggung, merasa terganggu ada saya. Ya semoga kedepannya nggak ada rasa seperti itu ya Bu Ervin ya. Saya juga minta maaf. Saya juga terima kasih banyak Bu Ervin sudah bersedia saya amati. Dan dalam pelaksanaan coaching ini ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Proses coaching ini membawa manfaat.